dasar ada namanya kesadaran ruang waktu. Ini penting untuk disampaikan. Itulah. Nah ini yang kayak gini ini, itu makanya ada konsep ahli sunnah wal jamaah, ada konsep sirotol mustaqim. Di situ ada sirotol ladzina an'amta alaihim, ada berisi orang-orang. Nah, jangan kamu paksa kemudian menghilangkan orang-orang ini. Kadang kan ada orang maksa, nggak boleh ada orang-orang ini, tapi langsung melompat kembali ke sumber awal Al-Quran dan Sunnah. Makanya akhirnya orang-orang seperti ini nggak bisa hidup berdampingan secara rukun dengan masyarakat. Hasilnya apa? Ya congkrah, bertentangan. Nah itu. Loh, makanya kita ini termasuk golongan orang yang beruntung, punya konsep ahli sunnah wal jamaah yang matang. Ikut jamaah Nahdlatul Ulama. Kenapa ikut jamaah Nahdlatul Ulama? Ya pewaris para nabi itu ulama. Nah kita ini hidup di zaman para ulama. Makanya organisasinya ya Nahdlatul Ulama. Kalau hidup zaman sahabat, sampai Nahdlatul sahabat. Nah ulama-ulama ini ya ikut, didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Yakin, ya ikut di situ semua di situ. Nah Kiai Hasyim ini ya didikannya Kiai Asy'ari, Kiai Soleh, Kiai Khalil. Nah Kiai Asy'ari ini didikannya Kiai Abdul Wahid Solotigo. Ya Abdul Wahid ini didikannya Kiai Abdul Halim di Boyolali. Ya Abdul Halim didikannya Kiai Sufyan di Tuban. Kiai Sufyan didikannya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar didikannya Kiai Abdul Rahman di Lasem. Ya Abdul Rahman didikannya Kiai Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo didikannya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng didikannya jeung Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo didikannya Sunan Bonang. Mbah Bonang didikannya Sunan Ampel. Mbah Ngampel didikannya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi didikannya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro didikannya Said Muhammad Masih. Said Muhammad didikannya Said Ahmad Jalaluddin Campa. Said Ahmad Jalaluddin didikannya Said Abdul Malik Mongol. Said Abdul Malik didikannya Said Alawi Ambil Faqih. Said Alawi Ambil Faqih didikannya Said Ahmad Sokhib Mirbad. Said Ahmad Sokhib Mirbad didikannya Said Ali Khalid Qasam. Said Ali Khalid Qasam didikannya Said Alwi. Said Alwi didikannya Said Muhammad. Said Muhammad didikannya Said Alwi. Said Alwi didikannya Said Ubaidillah. Said Ubaidillah didikannya Said Ahmad Al-Muhajir. Said Muhajir didikannya Said Isa. Said Isa didikannya Said Muhammad. Said Muhammad didikannya Said Ali Uraidi. Said Ali Uraidi didikannya Said Ja'far Shodiq. Said Ja'far Shodiq didikannya Said Bakir. Said Bakir didikannya Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin didikannya Sayyidina Hasan Husain. Ini didikan siapa? Didikan Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali dididik siapa? Dididik langsung sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, jadi beliau ini ya pewaris, makanya boleh diikuti walaupun kecil. Kalau kecil itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Loh, makanya kan kita ini dari sana sampai ke sini ini kan punya ceritanya masing-masing. Setiap zaman ceritanya masing-masing. Yang tidak boleh dirubah itu kan 6, 5. Ini nggak boleh dirubah. 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Nah kalau kita urut satu ini sudah iman, sudah Islam semua. Waktu Rasulullah datangi malaikat Jibril ditanya mahwal iman. Iman itu apa ya Muhammad Rasulullah? Antum minabillah, iman kepada Allah. Iman semua kan kepada Allah. Ya berarti sudah orang beriman. Wa malaikati, dan kitab dan malaikat Allah. Walaupun kadang iman pada malaikat tahunya cuma 2. Cuman Jibril sama Israel yang lain nggak tahu ya. Ada yang hafal 10. Wa kutubihi, dan kitabnya Allah. Baca Quran kan, walaupun kadang nggak komplit ya kan. Ada yang cuma hafal Yasin toh, ada yang cuma Qul Hudo ya, tapi kan udah iman kepada kitab Allah. Wa rasulihi, dan utusan Allah. Iman kepada Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman,
yang paling ganteng Nabi Yusuf kan tahu kan? Ya sudah. Wal yaumil akhir, dan terhadap hari kiamat. Jangan percaya kan akan ada hari kiamat. Ya cuman kalau santri kan nggak terlalu membahas serius. Sekarang kan ada yang serius bahas kiamat sampai nakut-nakuti orang setiap hari. Awas kiamat, awas. Dajjal sudah keluar, kok gak jadi. Awas itu ya, Ya'juj setiap hari ada. Ustadz begitu, ada siapa itu? Ustadz Zulkifli Ali sama Baikuni apa siapa itu? Tiap hari cerita kiamat. Awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat, bumi akan ditabrak asteroid. Pusing takut semua. Kita ini jadi tempat. Aduh, ini bener gak Kiai? Ya kalau percaya ya sudah, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Percaya harus, tapi jangan percaya kalau Jumat yang besok itu, sepertinya masih panjang. Wah, akhirnya ada yang takut jual kebun, jual rumah. Akhirnya diserahkan kepada panitia hari kiamat. Akhirnya nggak jadi juga. Akhirnya dianggap terus Kiai NU itu nggak punya iman karena nggak bahas kiamat. Ya mau ini Kiai melupakan bahas kiamat. Bukannya kita ini nggak bahas, sambil lalu lah kita bahas. Kenapa? Kiai-kiai kok bahas kiamat secara serius? Karena Kiai tahu kiamat itu bareng-bareng. Lah ya bareng-bareng aja kok dibahas serius-serius. Sekali belum bareng udah. Gitu loh. Tapi ini tanda-tanda kiamat lah. Ya wong tanda kiamat aja kok pikir nanti kalau udah datang kiamat ya ada tandanya. Uban itu nggak usah pikir waktu itu tanda tua, kalau udah waktunya tua ya tumbuh sendiri. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan takdir baik dan buruk itu dari Allah. Percaya semua orang sini, nggak ada orang kayak orang Indonesia masih untung terus. Itu berarti percaya takdir. Kenapa? Wah, rumahku kebakaran, tapi untung cuma depannya kok. Oh tapi habis, ya untung orangnya selamat. Orangnya kebakar kakinya, ya untung kebakar kakinya dok daripada seluruh tubuh. Masih untung nggak mati. Gitu. Begitu mati, untung jasadnya ketemu. Masih untung. Artinya apa? Rukun iman yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah ini masih komplit diikuti orang Indonesia. Artinya masih punya jatah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dieper sebelah mana masih punya jatah. Karena iman itulah yang akan membawa kita pada surga. Jadi nggak usah terus surganya harus kelas VIP, nggak usah. Yang penting masuk. Kalau kelas VIP itu ya kelasnya Kiai. Ya yang kalau Quran 30 juz itu kelas grosir kan itu. Nah kalau pengecer kayak gitu ya ada. Nah kan kalau Kiai kan 30 juz ini grosir. Kalau ini kan kelas pengecer. Ada yang ngecer Yasin toh, maka pusat ecerannya namanya Yasinan. Ada yang cuma ngecer kulhu, tempat ecerannya namanya tahlilan. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, itu cukup ecerannya namanya suwuk loro untu. Yang tukang kelahi dapat eceran, kita potos tung jabarin. Yang tukang berburu dapat eceran wama romaita walakin Allah Roma. Yang istrinya cerewet dapat eceran mumpuk. Nah itu kan ibu-ibu di Jawa semuanya dapat eceran kalau dipanggil suaminya Bu Nun, masih dapat eceran. Artinya masih iman semua orang ini. Jadi jangan pernah kemudian menganggap bahwa orang Indonesia itu nggak iman. Terus Islam, mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, semuanya masih syahadat. Waktu qimus sholat walaupun ada yang setahun sekali lebaran, walaupun ada yang seminggu sekali Jumat, tapi sholat artinya tiket sholat masih dapat. Waktu dia zakatan mengeluarkan zakat ya, walaupun cuma zakat fitrah tapi kan tetap mengeluarkan zakat. Waktu summa Ramadan, puasa bulan Ramadan walaupun depan belakang tengahnya bolong, tapi kan dia puasa. Udah. Wa tahujjal baiti, dan ibadah haji. Antrian haji terbanyak di dunia ada dari Indonesia sampai 50 tahun. Loh, itu kan artinya masih komplit. Jadi artinya orang di Indonesia ini iman Islamnya masih utuh. Jadi makanya jangan dikit-dikit ini sudah nggak iman, ini sudah nggak Islam, ini
Bentar dulu, karena yang kita persoalkan itu adalah imannya orang hari ini, tapi diukur imannya zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya konslet semua. Kalau semuanya diukur di zaman itu, Sayyidina Ali itu kalau sholat dipanah kakinya nggak kerasa. Nah kalau diukur di situ, ya rusak semua sholatnya orang sekarang. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada ting ting bakso. Kalau diukur di zaman ini, di generasi Sayyidina Ali ini kita kan ukurnya di zaman ini, sementara kehidupan ini kehidupan kaum muslimin zaman akhir yang ditunggui oleh para ulama.